سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه al-ayat. Yang terhormat, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ittihad beserta seluruh pengurus Masjid Al-Ittihad, para alim ulama, para kiai dan seluruh hadirin jemaah Allah yang sama-sama mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas iradah Allah, atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah iradahkan mampu untuk bangun dari tidur kita, dan dengan iman dan dengan keyakinan maka kita mampu melangkah ke masjid dalam rangka taqarrub mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kita sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita melanjutkan membaca buku Syu'abul Iman, yang insyaallah hari ini kita membaca yang ke-7, ya, wa syu'batul sabi'ah al-iman bil qadri bi an ta'taqida anna Allah ta'ala awjada al-asya'a ala tabaqi ma sabaqa bihi ilmu ta'ala. Insyaallah membaca Syu'abul Iman yang ke-7, yaitu meyakini qada Allah Subhanahu wa taala, dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mewujudkan segala sesuatu adalah sesuai dengan qada Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azal. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita sebagai hamba Allah yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah penuh yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kejadian pun di alam semesta ini kecuali atas qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan kita sebagai hamba Allah yang muslim, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimahullah, dalam pembahasan ataupun dalam keilmuan kita seluruhnya, bahwa kembali kepada Al-Qur'anul Karim, qada diartikan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Itu qada. Jadi qada itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya. Sedangkan segala sesuatu di alam semesta ini selain Allah adalah makhluk. Kullu ma siwallahi makhluk. Segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Dan semua makhluk ini sudah mendapat ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar diterjemahkan secara umum adalah terjadinya, yaitu penciptaan sesuai dengan ukuran
atau timbangan yang sudah Allah tentukan terlebih dahulu. Itu pengertian dari qadar. Jadi kalau bahasa umumnya adalah qada itu adalah rencananya, sedangkan qadar itu adalah wujud dari qada tersebut. Itu juga kalau secara umum demikian. Wallahu a'lam. Maka qada berarti adalah hukum atau ketetapan. Allah firmankan hal tersebut dalam surah An-Nisa ayat 65. Qada juga berarti mewujudkan dalam surah Fussilat ayat 12. Qada juga berarti kehendak dalam surah Al-Imran ayat 47. Qada juga berarti perintah dalam surah Al-Isra ayat 23. Itu adalah arti kalau kita lihat kembali kepada Al-Qur'an Karim. Jadi qada bisa berarti hukum atau ketetapan, qada bisa berarti mewujudkan, qada berarti kehendak, qada berarti perintah. Sedangkan qadar adalah qadar berarti mengatur atau batas-batas. Ini terdapat dalam surah Fussilat ayat 10. Kemudian qadar berarti ukuran dalam surah 13 ayat 7. Kemudian qadar berarti kekuasaan dalam surah Al-Baqarah ayat 236. Kemudian qadar juga berarti ketentuan ya dalam surah Fussilat ayat 23, dan qadar juga berarti perwujudan kehendak Allah dalam surah Al-Qamar ayat 49. Itu yang Allah. Maka dari ayat-ayat tersebut ya, maka dimaknai secara umum qada adalah ketetapan Allah kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Azali itu adalah sebelum adanya segala sesuatu sudah ada qada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka firman Allah dalam surah 33 ayat 38 Allah tegaskan, wa kana amrullahi qadran maqdura, dan ketetapan Allah itu adalah pasti berlaku. Ketetapan Allah pasti berlaku ya. Wa kana amrullahi qadran maqdura, dan pasti ketetapan Allah pasti terjadi, pasti berlaku. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka kita sebagai hamba Allah yang muslim, yang mukmin kepada Allah, kepada rukun iman yang benar adalah kita hanya senantiasa kewajiban kita adalah berikhtiar, yang menetapkan semuanya sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah tegaskan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran. Ini segala sesuatu yang Allah ciptakan ini sudah biqadar, dengan ketetapan, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan ukuran. Maka jawabannya dalam ayat lain Allah tegaskan, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah telah menjadikan, menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira, dengan qadar yang sudah Allah qadarkan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seandainya terjadi sesuatu yang dalam sabda Rasulullah SAW Imam Muslim nomor hadis 2664, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Ya, dalam sabda Rasulullah, kalau menimpa sesuatu, wa in asabaka, kalau musibah menimpa kamu ya sesuatu, fala taqul, jangan kamu berkata law anni fa'altu kadza wa kadza, seandainya aku berbuat begini dan begini. Ini kata laulah, seandainya, jikalau, seumpamanya. Nah, ini adalah tidak boleh berkata demikian. Ya, contoh mungkin yang sering terjadi, kata kebetulan. Itu tidak pas. Kalau bicara kebetulan, kebetulan kita ketemu, itu kurang pas. Ya, harusnya dalam sabda ini adalah kul qadarullahu wa ma syaa fa'al. Katakanlah qadarullah, ini semua menjadi
ketentuan Allah. Itu Pak. Jadi ini sering terjadi di masyarakat kita, kalau ada sesuatu itu justru menyalahkan sesuatu yang lain. Ini adalah salah. Semestinya bahasa hamba Allah yang beriman adalah kalimatnya qadarullah ta'ala. Semua menjadi qadar Allah Ta'ala. Jangan ada kata kebetulan. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi di alam ini adalah kebetulan, tetapi sudah menjadi qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu qadar sering dibahasakan dalam bahasa Kristen dengan sebutan takdir, gitu ya. Betul Pak ya? Nah, maka para ulama membagi takdir terbagi kepada dua kategori. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alam. Ya. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang tidak bisa dirubah. Itu mubrom, ya. Sedangkan takdir mu'alam, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan ikhtiar makhluknya. Kita manusia ada ikhtiar manusia di situ. Itu juga Allah. Jadi oleh karena itu, kalau takdir mubrom itu sudah menjadi ketetapan Allah, tidak bisa dirubah. Contoh Allah seperti jenis kelamin, itu sudah ketetapan Allah dan haram merubahnya. Kalau sekarang di Indonesia sudah ada beberapa orang yang disahkan menurut pengadilan negeri manusia orang berubah jenis kelamin. Ya, kira-kira yang menetapkan perubahan itu berdosa tidak? Ya, berdosa besar. Ya, berdosa besar. Yang melakukannya dosa besar, dosa besar. Allah tegaskan dalam surah An-Nisa itu tentang haramnya merubah kelamin atau merubah ciptaan Allah. Di surah Al-Baqarah itu yang ayat 142 dan selanjutnya itu haram merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah. Maka yang namanya operasi itu haram. Operasi dalam arti merubah apa wajah itu Pak. Kecuali kalau operasi seperti dalam arti ikhtiar karena sakit, karena penyakit itu lain Pak. Ya, merubah ciptaan Allah itu kategorinya haram. Umpama saat ini terjadi ada orang yang merubah kelamin, apa namanya Pak? Transgender ya. Nah itu jawab Allah, sesungguhnya yang dia rubah itu adalah hanya casingnya. Mohon maaf, seperti terjadi kalau anak-anak kena namanya siapa itu yang saat ini di penjara kayaknya ya. Siapa Pak? Oh, Lucinta. Ya begitulah contoh ya. Nah itu Allah. Kemudian ketika kita lihat di berita setelah di penjara 10 hari, justru wajah cowoknya muncul. Kenapa? Karena berkumis, berjenggot dan bewokan. Gitu Pak. Ya ketika saat ini mungkin dalam kondisi popularitas yang sangat luar biasa Pak, dia berbangga hati. Tapi dalam kondisi nanti di atas usia 40 dia akan merana. Kenapa merana? Karena melawan fitrahnya. Yang namanya laki-laki Pak, itu ruhnya laki-laki. Ya, itu yang Allah. Maka haram hukumnya merubah ciptaan Allah SWT. Karena itu adalah mubrom. Seandainya dia merubah casingnya, dalamnya mesinnya tetap Pak. Betul Pak? Ya. Apa ketika orang merubah casingnya kemudian mesinnya berubah? Tidak. Kalau dia umpama wujudnya cowok jadi cewek, dia tidak akan pernah bisa haid. Dia tidak akan pernah bisa apalagi melahirkan. Kenapa? Karena hanya casing saja. Casing Pak gampang Pak, tapi kalau mesin tidak bisa. Itu jawab Allah. Maka itu adalah takdir mubrom, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Ya banyak hal. Yang kedua, jawab Allah, insyaallah karena ini sudah sangat lama jemaah, adalah takdir mu'alaf, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala melibatkan ikhtiar
Contoh Muhammad kalau sehat itu takdir Allah yang ada kaitannya ikhtiar manusia. Sehat, ya. Maka kenapa Rasulullah SAW mencontohkan hidup teratur itu dalam rangka berikhtiar menuju sehat? Kenapa Rasulullah SAW memberikan ketentuan cara makan? Ya, Rasulullah SAW bukan makan sebelum berhenti makan sebelum itu Pak, ya. Itu ketentuan. Dan itu subhanallah Pak, ya. Kalau zaman sekarang justru makan ini tunggu lapangannya. Kenapa? Biar lahap. Ketika sudah lahap, justru kadang lupa diri lagi. Nah itu contoh ya. Jadi itu contoh ya. Ini dalam rangka sehat. Insya Allah di sini jamaah itu sama Allah lebih baik. Maka insya Allah makannya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Contoh lain Allah seperti takdir alam itu keilmuan. Keilmuan itu adalah takdir Allah yang melibatkan ikhtiar manusia. Artinya semakin kita punya semangat untuk menuntut ilmu, insya Allah ilmunya akan bertambah. Senantiasa semakin malas tidak pernah mau hadir dalam majelis ilmu, ya bagaimana akan bertambah ilmu? Itu jawabannya. Jadi oleh karena itu maka ini adalah takdir ketentuan Allah yang melibatkan ikhtiar manusia. Contoh mungkin dalam kaitan rezeki, Allah Subhanahu wa taala dengan berfirman kalimatnya adalah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah memberikan rezeki kepadamu. Kenapa Allah menyebutkan kata nahnu kami? Karena rezeki melibatkan ikhtiar manusia. Itu jawabannya. Jadi oleh karena itu maka takdir Allah Subhanahu wa taala ada melibatkan kepada ikhtiar kita. Mana ikhtiarnya? Ikhtiar kita itu dalam dua hal, yaitu usaha kita dan doa. Maka ada sabda Rasul menyatakan, la yughayyiru bi qada'ilah doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Doa yang mana? Allah yang menetapkan, Allah yang Maha Kuasa untuk merubah ketetapan itu. Ketika manusia senantiasa berdoa. Itu jawaban Allah. Maka hadirin Allah, ini kita kaitkan kejadian keyakinan kepada qada ini dengan yang terjadi saat ini. Jangan Allah ya, yang terjadi saat ini wabah, ya, wabah. Di zaman Rasul pernah terjadi belum? Pernah ya, yaitu wabah di zaman Rasul itu namanya apa? Tokun. Ya, di zaman Rasul itu adalah tokun, tapi tokunnya itu penyakit yang menyebar, bersifat itu kayak kusta. Itu pernah terjadi di zaman Rasul. Kemudian terjadi lagi pada masa sahabat Rasul tahun 18 Hijriah yang saat itu khalifahnya adalah Umar bin Khattab. Ini adalah tokun Pak, sama terjadi tokun. Itu ini bagaimana sejarah atau sirah itu adalah menangani hal tersebut. Ini jawabannya saya juga dapatkan dari ini dalam sebuah kajian bahwa terjadinya tokun Rasulullah SAW menegaskan ya, tokun pada masa Umar bin Khattab itu adalah namanya tokun Amwas karena terjadi di daerah Amwas di daerah Syam. Itu namanya tokun Amwas. Tokun Amwas itu Allah tidak yang seperti sekarang, tidak. Dalam sirah itu disebutkan, jadi tokun Amwas itu penyakit yang senantiasa menimbulkan seperti bisul. Seperti bisul ketika meletus atau pecah bisul itu terus keluar darah, tidak berhenti. Sudah berikhtiar, berusaha berbagai macam tabib, saat itu tabib ya, dokter saat itu tidak menghasilkan. Sampai tokun itu mewafatkan 10
setengah dari penduduk Syam. Ini kan mungkin kategorinya bukan KLB lagi Pak, kejadian luar biasa lagi ya. Setengah penduduk Syam. Sekarang prosentasinya lah, bukan jumlah. Kalau jumlahnya saya ikutan sekitar 20.000 ya. Setengah dari penduduk Syam wafat karena wabah taun amwas. Pak. Saat itu yang menjadi gubernurnya adalah Abu Ubaidillah bin Jarrah. Itu yang menjadi gubernurnya. Yang menjadi khalifahnya Umar bin Khattab. Nah maka jawabullah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Syam. Syam itu sekarang menjadi 4 negara. Apa saja Pak? Jordania, Palestina, Syria, dan Lebanon. Itu Syam. Jadi Syam itu dulu satu wilayah gubernur. Sekarang menjadi 4 negara, ya. Syria, Lebanon, Jordania, dan Palestina. Itu dulu satu wilayah namanya Syam, ya. Maka dalam doa Rasul kan Samuna ya, Sam kami gitu ya. Yang guna, yang benar kami. Nah itu jawabullah. Jadi oleh karena itu pada masa Umar bin Khattab itu terjadi. Nah ketika itu Umar menuju Syam. Maka sebelum memasuki wilayah Amwas tadi, sebelum masuk ke wilayah kota yang sedang terjangkit wabah itu, Umar bin Khattab meminta pendapat dari para sahabat yang senior, dari sahabat Muhajirin, dari sahabat Ansor, dari sahabat yang memang orang Mekah, artinya orang yang ketika Futuh Mekah dia menjadi orang Muslim. Nah para sahabat ini ada berbeda pendapat. Para sahabat berbeda pendapat. Kata sahabat tersebut, kata sahabat dari Ansor, sebaiknya Amirul Mukminin sesuai dengan niat awal, berarti masuki wilayah Syam. Itu. Kata Muhajirin, ya para orang-orang yang sudah sepuh ini, kata orang Muhajirin, sebaiknya khalifah kembali ke Madinah. Nah kemudian kata sahabat yang dari pada kejadian Futuh Makkah, sebaiknya Amirul Mukminin mengurungkan niat itu. Jadi perbedaan pendapat ini terjadi di antara para sahabat. Ya jawabullah. Maka kemudian perbedaan para sahabat ini berakhir karena kembali kepada sunnah Rasulullah. Maka saat itu ada Abdurrahman bin Auf, ya, yang Abdurrahman bin Auf menyampaikan sabda Rasulullah dengan kalimat, ya, qala Rasulullah, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin," kalau kalian mendengar ta'un di sebuah negeri, sebuah wilayah, fala tadkhulu alaihi, maka janganlah memasuki wilayah tersebut. Ini kan berarti kaitannya qadar ya. Nah, kemudian wa idza waqa'at wa antum biha, dan kalau wabah taun itu adalah terjadi di suatu wilayah, suatu tempat, dan kamu ada di dalamnya, fala tahbuju firaran minhu, maka janganlah kamu keluar sebagai lari dari tempat itu. Inilah sistem isolasi berdasar sabda Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah membuat ketentuan, Pak. Ya, dengan ketentuan ini, kalau kalian mendengar ada wabah taun adalah wabah sebenarnya ini, apa namanya itu, COVID-19 dulu ya. Nah itu, Pak. Kalau mendengar hal tersebut terjadi di suatu wilayah, jangan datang ke situ. Jadi orang luar kota situ, ya jangan masuk sana. Nah kalau ada orang yang sudah terjadi di wilayah tersebut dan mereka ada wa antum biha, dia berada di sana, fala tahbuju minhu, fala tahbuju firaran minhu, maka jangan keluar dari wilayah tersebut. Kan ini isolasi namanya, ya. Jadi yang dari luar jangan masuk, yang dari dalam jangan keluar. Nah yang sekarang terjadi adalah Allah mestinya demikian, ya. Maka kebijakan dari Gubernur Indonesia, Gubernur DKI, kemarin sudah menyatakan mengurangi seluruhnya, maka tempat-tempat berkumpul orang banyak ditutup, ya, pariwisata semuanya di DKI sudah ditutup.
ya. Bahkan termasuk sekolah senantiasa belajar di rumah dari tanggal 16 sampai 31 Maret gitu Pak. Dan akan dievaluasi setelah 2 pekan. Dan saat ini di Kota Bekasi pun mengikuti contoh di daerah gitu Pak. Karena kemarin ada informasi ada seorang jemaah masjid di Komplek Auri Bekasi Pak wafat dan suspek corona itu Pak di Auri. Bahkan sekarang ini Menteri Perhubungan, siapa Pak Budi Karya itu pun sudah jelas beliau terkena virus itu jauh. Ini adalah maka kembali kepada kesiapan. Maka semestinya dari awal tadi terjadi ditemukan virus itu tanggal 31 Desember 2019. Maka disebut dengan COVID-19 itu. Itu tujuannya itu karena ditemukannya pada akhir 2019. Berarti kan penanganan dari Januari, Februari, Maret ini. Maka ada menyebutkan penanganan kita itu telat. Itu jawabannya. Maka dan itu sudah menyebar ke beberapa negara. Walaupun kata ahli itu adalah jangan terlalu khawatir. Kenapa? Karena virus tersebut adalah akan mati dalam 7 hari. Kalau maka sekarang jarang anak-anak terkena virus itu. Kenapa? Karena sehat Pak, paru-parunya kan yang serang. Nah yang punya masalah itu adalah orang yang sudah punya masalah sebelumnya ditambah itu. Seperti yang dijajasi itu, kalau dia sudah punya kasus sakit di paru-paru, maka terjadilah pengentalan dahak dan memenuhi di rongga badannya, rongga-rongga itu yang menyebabkan susah nafas. Maka menurut ahli, maka perokok itu hati-hati. Maaf ya. Ini hanya mengingatkan ya. Kok ke situ lagi? Kata ahlinya Pak, mohon maaf kata ahlinya gitu ya. Kenapa? Karena memang korbannya sudah dikotori gitu Pak, gitu ya, dikotori gitu ya. Makanya selalu tobat ini. Maaf. Menurut itu jadi lebih rentan gitu Pak, ya lebih rentan gitu. Artinya tetap kita harus berikhtiar Pak, ya harus berikhtiar gitu. Jadi ini sabda Rasulullah ya. Maka kemudian kembali kepada Umar. Nah Umar bin Khattab akhirnya setelah itu Umar bin Khattab terjadi dialog. Nah ini sahabat Pak, para sahabat begitu mendapat hadis Rasul, semua ikhtilaf tadi perbedaan pendapat selesai. Jadi perbedaan pendapat dari sahabat senior ini selesai Pak dengan adanya hadis Rasul sama. Nah kita tuh mesti begitu Pak. Kalau sudah ada hadis Rasulullah udah selesai, nggak usah apa istilahnya kekeh gitu, nggak usah kekeh gitu. Ya udah yang diikuti adalah sunnah Rasulullah. Nah sahabat Umar itu luar biasa Pak, ya dengan sahabat-sahabat yang lain. Begitu mendengar hadis Rasul yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, semua selesai. Maka kemudian terjadi dialog dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Jarrah, wahai Umar, wahai Abdul Mukminin, kenapa kau lari dari takdir Allah? Apa jawaban beliau? Ya, kata Umar bin Khattab, seandainya, belum andaikan, ini kaitan dengan takdir. Ada penggembala domba, di depan dia akan ada 2 lembah. Lembah yang satu tidak ada rumputnya, kering kerontang. Lembah yang sebelahnya lagi subur dan rumputnya sangat bagus. Kira-kira ini penggembala mengarahkan kemana? Mengarahkan ke lembah yang banyak rumput. Itulah takdir Allah SWT. Nah kemudian kenapa kau takdir lari dari takdir Allah? Justru kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ini maknanya ikhtiar. Ini ikhtiar. Maka oleh karena itu jawab Allah, ini kaitan dengan hal tersebut yang terjadi saat ini adalah bagaimana kita. Allah tegaskan dalam surah Al-Quran surah 64, surah At-Tabukkul ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah pun
kecuali atas izin Allah. Jadi tidak ada satu musibah pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah, siapa orang yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya Allah melimpahkan hidayah di hatinya. Maka kita jemaah harus meyakini bahwa ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah lain Allah berfirman dalam surah Al-Hadid surah 57 ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sabu ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah SWT berfirman, tidak ada satu musibah pun fil ardi di muka bumi, wala fi anfusikum, dan dalam diri kamu, illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali sudah ada ketetapan dalam kitab Allah Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabraha, sebelum segala sesuatunya terjadi. Ini sudah ketentuan Allah. Ini maka sama hamba Allah yang muslim, bagaimana sikap kita terhadap musibah ini? Kita meyakini ini sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawab. Jadi yang pertama, kita harus meyakini ketetapan Allah. Ya, dalam ayat tadi, min qabli an nabraha, sebelum ketentuan, sebelum kejadian itu sudah di kita, sudah ada ketentuan Allah, ketetapan Allah. Ini kaitannya yang mudah-mudahan. Ya, jadi ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satu musibah pun di muka bumi dan dalam diri kamu sekalian kecuali sudah ada dalam kitab Allah, dalam Lauhul Mahfuz sebelum kejadian segala sesuatu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sungguh hal tersebut mudah bagi Allah. Kenapa Allah terjadikan demikian? Ayat berikutnya menegaskan, likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kamu jangan terlalu berputus asa atas apa yang luput dari dirimu dan jangan terlalu pesta pora dengan apa yang Allah anugerahkan kepada. Itu jawabannya. Jadi oleh karena itu, ini sudah menjadi ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Jadi sikap kita sebagai hamba Allah muslim adalah kita senantiasa itu. Jadi pertama, meyakini segala sesuatu yang terjadi atas ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum alam ini sudah ada ketetapan. Itu jawabannya. Yang kedua, jawabannya, apa mestinya ini berkaitan dengan yang wabah yang saya terjadi, kita harus bersabar. Yang kedua, kita harus bersabar. Yang kenapa bersabar? Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Baihaqi, Imam Ahmad, ta'un merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sekali lagi, Allah, ta'un merupakan azab yang Allah timpakan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian dia jadikan sebagai rahmat bagi orang mukmin. Ta'un itu wabah, itu menjadi rahmat bagi orang mukmin. Kenapa demikian? Maka tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap di kampungnya, menetap. Kan tadi orang yang berada di suatu tempat, wa akum biha pada tahujud firaran minhu, jangan keluar dari tempat itu, dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah tetapkan. Syaratnya bagaimana? Dia sabar di wilayah tersebut dan penuh keyakinan tidak akan pernah tertimpa dirinya kecuali yang sudah Allah tetapkan. Maka orang yang demikian dia mendapat pahala syahid. Maka tadi tokoh ditimpakan Allah ya sebagai azab kepada yang Allah kehendaki, tapi menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Siapa beriman itu? Orang yang sabar berada di wilayah yang tertimpa musibah tersebut. Yang kaum tadi
kecuali yang sudah Allah tetapkan, maka dia mendapat pahala syar'i. Nah, maka Abu Ubaidah bin Jarrah itu kan disurati oleh Umar bin Khattab supaya segera keluar dari wilayah tersebut, dari wilayah Syam sebagai gubernur. Maka apa yang beliau sampaikan kepada Umar bin Khattab, bahwa kami adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menetap di sini dalam rangka menunggu ketetapan Allah Subhanahu. Itu Pak. Sehingga yang wafat di wilayah Syam itu karena wabah ini, di antara para sahabat Rasul ada agak banyak. Di antaranya gubernurnya Pak, Abu Ubaidah bin Jarrah wafat, Mu'ad bin Jabal wafat, Yazid bin Abu Sufyan, ya, saudara dari Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, Sarah bin Hasan wafat. Itu Hisham karena wabah tersebut. Kenapa mereka tetap berusaha di sana? Karena kembali sabda Rasul tadi, orang mukmin yang senantiasa sabar, ridho, dan yakin tidak akan melimpahnya kecuali sudah Allah tetapkan, maka dia mendapat pahala. Jadi yang kedua orang sabar, ya, dengan meyakini semua menjadi ketetapan. Itu ya. Maka dalam sejarah yang diidolakan Umar itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini ada riwayat Umar bin Khattab ingin sekali berkunjung ke rumah Abu Ubaidah. Dia sudah jadi gubernur. Tapi beliau selalu menolak. Jangan, dia minta izin lagi, jangan. Hanya dalam sejarah itu Umar datang ke rumah gubernurnya tanpa izin dulu. Apa yang ditemukan di rumahnya hanya tergantung 2 baju. Berarti baju ada berapa? 3. Dipakai 1. 3. Itu pakaian musim panas dan musim dingin. Itu gubernur pakaiannya 3. Subhanallah. Kemudian di rumahnya hanya tergantung sebilah pedang. Kemudian meja untuk makan, meja nasihat ini Pak, sama karpet dan piring satu. Itu gubernur. Maka beliau disebut sebagai orang yang senantiasa, orang yang paling amanah pada umat saat. Maka ketika Abu Bakar wafat, salah satu kandidat jadi khalifah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi pejabat dulu tidak aji mumpung. Jangankan korupsi Pak, gajinya aja dikasih kepada rakyat. Itu Pak. Semoga Indonesia punya pemimpin seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, seperti Umar bin Khattab, seperti Umar bin Abdul Aziz. Kalau begitu Pak, Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya yang soleh itu punya manfaat besar bagi rakyat. Sebaliknya, kalau pemimpinnya tidak soleh, sesuai apapun rakyatnya, kurang membawa keberkahan kepada dirinya. Itu Pak, ini penting ya. Yang mudah-mudahan pemimpin kita soleh Pak ya, gitu ya. Itu banyak Allah ya. Kemudian tadi yang pertama, yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah menjadi ketetapan Allah. Yang kedua, kalau orang yang berada di wilayah tersebut harus sabar. Harus sabar Pak ya. Maka orang yang sabar rela menerima ketetapan Allah, dia mendapat pahala syar'i. Yang ketiga ya Allah, kita harus berbaik sangka kepada dan berikhtiar. Harus berikhtiar. Kenapa berikhtiar? Manusia itu harus berikhtiar. Ini kaitan dengan kode-kodenya Pak. Ini pasti ya. Kenapa kita harus berikhtiar? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifaan aw dawaan." Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawarnya. Jadi kalau ada da'an, ada dawa, ada syifa, ada penawarnya. Maka jangan lupa, inilah pentingnya kita berikhtiar. Bagaimana wujud ikhtiarnya? Ya seperti disampaikan oleh pemimpin kita, ya ahli kesehatan. Bagaimana? Insyaallah, maka saat ini membatasi berkumpul-kumpul di ruang publik.
yang membatasi ya Allah. Ya, bahkan mungkin sekarang muncul cara salaman baru. Ya, ada salaman pakai kaki gitu kan. Pak Yusuf Kala dengan Ibu Sri Mulyani pakai gitu disebut gitu ya. Ada juga yang hanya dinas di mana itu di Ciamis itu begini doang, kepek gitu Pak. Itu ada gitu. Itu muncul Pak, ada yang begini gitu Pak, supaya tidak bersentuhan gitu. Ada juga yang hanya begini, nah itu muncul salaman baru. Ya. Itulah ikhtiar manusia walau alam ya Allah. Yang terpenting bagi setiap kita adalah menjaga kebersihan yang paling pokok. Ya, maka betul Pak, ini kan dalam wujud ikhtiar kita di Istiqlal pun sekarang karpet digulung semua. Sudah disemprot apa itu? Nah, ya, semua makanya dilepas semua itu karpet. Maka Pak Anies itu mengajukan Pak itu ya, asalnya Pak Yusuf Kala, setiap jamaah itu membawa sejadah masing-masing. Itu. Kalau nggak ada karpet pasti bawa sejadah masing-masing Pak. Kalau selagi ada karpet, ya ngapain bawa sejadah? Begitu kan? Insyaallah. Kemudian jangan sering memegang hidung atau mulut sebelum cuci tangan. Ini ikhtiar kita. Ini ikhtiar kita. Maka bapak yang sering senantiasa bepergian, jangan bepergian dulu. Apalagi ke Wuhan, jangan. Singapura, ke Italia, ke Iran, jangan dulu lah. Stop dulu ya. Itu Pak. Jadi Allah. Ini dalam rangka ikhtiar kita. Karena sistem Rasulullah SAW tadi, sabda Rasulullah itu isolasi itu betul Pak. Jadi maka ketika kejadian hal tersebut setelah siapa tadi Abu Ubaidillah wafat, maka Umar bin Khattab menunjuk Amr bin As sebagai pengganti gubernur di wilayah Syam. Itu Pak. Apa pernyataan Amr bin As? Ya, dia menyatakan Amr bin As itu bahwa kata Amr bin As, Bapak kenal Amr bin As? Amr bin As itu adalah negosiator Quraisy, orang pintar Pak. Kan ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, yang menjadi wakil negosiator dari Quraisy siapa? Amr bin As. Ketika Rasul menulis kalimatnya, perjanjian ini dibuat antara Muhammad Rasulullah dengan Amr bin As. Amr menolak, ya Muhammad, saya tidak mau kalimat Muhammad Rasulullah. Kata Ali, kenapa tidak menerima? Kalau kami menerima engkau Muhammad Rasulullah, tidak mungkin ada perjanjian ini dan tidak mungkin kau dihalangi untuk masuk Makkah. Itu Amr, sedetil itu dia. Maka tulislah kalimatnya adalah perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Amr bin As. Kata Rasul hapus, Ali gak mau, maka Rasul yang hapus. Itu Amr, luar biasa. Nah begitu Amr bin As dia menjadi gubernur Syam ini, ya Allah, dia pemikirannya adalah bahwa wabah ini bagaikan api, dan api itu akan tetap nyala selagi ada kayu bakarnya. Itu kan, betul ya? Kalau kayu bakarnya tidak ada, maka api akan padam. Nah wabah itu adalah api, kayu bakarnya siapa? Manusia. Selagi ada manusianya, dia akan tetap nyala. Maka bagaimana caranya? Saat itu Amr bin As mengajak rakyat Syam itu adalah meninggalkan kota-kota mereka, masuk ke hutan-hutan di sekitar kota. Dan subhanallah Pak, Umar bin Khattab memuji kebijakan itu dan akhirnya wabah berakhir. Nah sekarang sisinya apa? Mengurangi pertemuan-pertemuan supaya setiap orang itu ya udahlah wakorna fi buyutikum gitu ya. Maka kamu tinggal di rumah-rumah masing-masing gitu kan. Itu dalam rangka itu supaya tidak terjadi. Kenapa? Karena wabah itu kan melalui sentuhan. Maka di Eropa kan, yang paling selamat dari wabah itu adalah wanita-wanita yang pakai riko atau pakai hijab. Karena mereka kan pakai cadar dan mereka tidak salaman bebas dengan siapapun, tidak cium dengan siapapun. Itu yang paling selamat. Berarti mereka mengakui keunggulan syariat Islam. Itu Pak. Subhanallah. Inilah syariat Allah SWT. Ya. Jadi dari segala sesuatu ada hikmah di balik itu. Ya. Sehingga mereka mengakui
Kalau mereka kan salaman dengan siapapun, nggak peduli laki-laki siapapun salaman ya, bahkan cipika-cipiki. Orang Islam tidak bisa, muslimah begitu. Ini maka mereka mengakui yang paling selamat dari wabah ini saat ini adalah wanita muslimah yang memakai riqab. Jadi oleh karena itu, Allah ini bagian yang ketiga, kita ikhtiar kita seperti itu. Ikhtiar kita adalah senantiasa kita berusaha supaya selalu bersih, selalu sehat, dan senantiasa menjauhi dari berbagai macam hal-hal yang memang mungkin sudah ada indikasi ke arah sana. Maka Allah, kata Bapak Gubernur itu menyatakan, seandainya ada yang sudah merasakan ada sesuatu, ini bukan aib, bukan aib, Pak. Ya, ini bukan aib. Segeralah lapor supaya segera ditangani. Apa tujuannya? Supaya dia terselamatkan dan menyelamatkan orang lain. Jangan malah senantiasa diam aja, biarin aja malah semua orang dipegang-pegang. Tidak boleh seperti itu, Pak. Ya, justru ini bukan aib, tapi ini adalah bagian dari musibah. Supaya tertangani segera lapor. Ya, maka mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi kita dan semuanya dari habis. Ya, maka kita senantiasa berikhtiar. Tidak boleh kita ekstrim a priori biarin aja. Tidak seperti itu, Pak. Kita manusia harus berikhtiar. Juga tidak terlalu juga menyepelekan, juga tidak boleh. Karena sudah ikhtiar. Karena ini kode-kode itu harus ada ikhtiar manusia. Itu jawaban Allah. Jadi maka yang ketiga, kita harus yakin dan juga senantiasa kita berikhtiar. Seperti yang dilakukan oleh Amr bin As. Mereka keluar dari kota itu dan kemudian tinggal di hutan-hutan sekitar Syam itu, dan akhirnya wabah hilang, selesai. Bayangin Pak, mewafatkan setengah penduduk itu kan luar biasa. Ini prosentasenya Pak ya, setengah penduduk itu luar biasa. Ini dia. Nah, yang keempat yang harus kita lakukan kepada Allah sebagai wujud kebergantungan kita kepada Allah, memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Ya. Doa pagi dan petang itu kan yang diajarkan Rasulullah kita apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Kita baca 3 kali Pak, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Itu zikir pagi dan. Kemudian Allah ada doa yang senantiasa dibacakan pula pagi petang, seperti Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal judani wal jununi wa min sayyi'il asqam. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari baros penyakit belangku, ya. Kemudian wal judani, ya, judani itu penyakit yang menakut atau penyakit. Kemudian wal junun, dan penyakit gila, ya, dan wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit yang sangat buruk. Itu berlindung kita kepada Allah, ya. Kemudian ada juga doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa tarafis syaqa wa su'il qada wa samatatil 'aqd. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya, dari bahayanya bencana, dari merebaknya bala, kemudian dan juga dari buruknya penyakit, dan dari buruknya ketentuan, dan dari gembiranya musuh. Itu doa Rasulullah. Bahkan dalam doa kunut, ya, bahkan ada yang menyebutkan kita kunut najilah, ya, dari setiap waktu, tapi subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ketentuannya kalau sholat jahar dijaharkan, kalau sholat siron disironkan, ya, duhur, asar sironkan, gitu ya. Kalau maghrib bisa subuh dijaharkan. Itu setelah Allahumma hdina biman hadait, ditambah dengan Allahumma adfa'na al-bala
Jadi kita mohon kepada Allah, Allahumma adfa'anna al-bala, ya Allah cegahlah, tolaklah dari kami bala, wal waba wal zalazil wal mihani. Ya, maka dalam kunut subuh ditambahkan. Di sini sudah terbiasa, tambahkan dengan doa tolak bala. Itu wajib Allah. Maka ada ulama dari DDI ya, Dewan Dakwah Islam Indonesia, mengajukan untuk kunut najilah. Satu, kunut najilah untuk keselamatan kita. Dua, mendoakan saudara kita yang ada di India, yang di Delhi, yang diberangus oleh orang Hindu. Itu jawab Allah. Termasuk wilayah-wilayah yang lain. Itu jawab Allah. Jadi kita perbanyak berdoa kepada Allah SWT. Ya. Nah, maka di antaranya juga adalah kita banyak berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena ihfadillah yahfadka, maka jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Artinya kalau kita selalu ingat Allah SWT, Allah akan ingat kita. Allah yang akan menjaga kita. Maka bacalah awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, maka cukup bagimu. Itu juga ada bagian dari penjagaan kita, memohon kepada Allah SWT. Karena tidak ada yang bisa menimpakan itu kecuali atas izin Allah. Ma'asaba min sabatin illa bi'iznillah. Ya, illa bi'iznillah. Maka oleh karena itu kita hanya berlindung kepada Allah. Maka kita sebagai hamba Allah yang mukmin, ya kita kuatkan doa kita kepada Allah. Samping ikhtiar tadi, juga kita berbanyak berdoa mengajar kepada Allah. Itu jawab Allah. Ini pas kaitannya dengan qada dan qadar. Subul imannya qada, pas kita kaitan dengan kejadian yang luar biasa tadi. Maka oleh karena itu Allah perbanyak doa dan banyak mendoakan saudara kita. Insya Allah dengan berbanyak doa Allah Maha tahu. Maka kita di hari ini, di pagi yang penuh keberkahan ini, di tanggal 20 Rajab ini, kita berlindung kepada Allah SWT dari berbagai macam balai, bencana dan juga musibah. Jangan Allah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada seluruh jamaah. Silahkan jika ada yang menambahkan. Ini kaitan penting Pak, ini kaitan dengan yang saat ini terjadi. Sehingga Dinas Pendidikan pun di Kota Bekasi saat ini sudah menginstruksikan supaya anak-anak belajar di rumah ini dalam rangka kembali ke tadi ya, sistem Rasulullah SAW, yaitu untuk isolasi, tidak banyak bertemu. Memang anak-anak jarang yang terkena hal tersebut karena organnya masih sehat itu Pak, ya. Tapi anak itu menjadi menjadi kurirnya gitu kan, kurir yang menyampaikan kepada yang lain gitu. Demikian jawabannya ya. Silakan Bapak Turhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Pak Ustaz, saya ini bukan mau bertanya, cuma sedikit mau menceritakan pengalaman saya di pelabuhan ikan itu. Saya kan diajar sama Pak Haji Salman di sana, kebetulan bertepatan dengan waktu zuhur. Begitu ajar berkumandang, terus dalam kemudian qomat, itu jamaahnya itu nggak pada sholat semua. Setelah qomat pada berdiri, nggak ada masuk sedikit lah. Terus saya ngomong karena saya diajar, Pak Haji ini udah qomat, ada sholat kenapa? Dia bilang begitu. Imamnya merokok, dia bilang. Jadi imamnya merokok, nggak mau pada sholat. Terus saya bilang kan merokok itu kan hukumnya katanya makruh. Kalau kita tinggalkan mendapat pahala, kalau kita kerjakan nggak apa-apa. Iya betul. Kalau kita tinggalkan berarti dapat pahala. Artinya disenangi oleh Allah. Kenapa imam itu tidak melakukan yang disenangi oleh Allah? Lebih baik kita tunggu imam yang kedua yang tidak merokok. Jadi itu salah satunya tentang rokok ya. Itu apa namanya, dan tentang rokok juga Pak, dua ipar saya meninggal Pak. Dua suami istri sepasang meninggal Pak. Itu akibat istrinya kena dampak perokok kasir gitu. Suaminya perokok berat. Itu dari rumah sakit Koja dirujuk ke Jakarta, mau pegang manis nggak tertolong. Nah kemudian itu ternyata ada berita bahwa di Indonesia ini akan ada rumah sakit, mungkin rumah sakit pemerintah saya juga nggak
tidak menerima pasien merokok. Jadi ini masih didiskusikan. Rumah sakit tidak akan menerima pasien merokok karena apa? Mereka itu tidak menghargai kesehatan seperti itu, Pak. Jadi ya seperti apa nantinya, cuma sekedar cerita pengalaman aja yang terjadi, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sharingnya yang luar biasa ya. Yang jelas Pak, jamaah jihad saat ini tidak ada rokok. Ini apa ya? Tapi alhamdulillah ya Allah, dan insya Allah imam masjid aja tidak ada rokok. Amin. Betul Pak ya? Ya alhamdulillah ya. Haji orang rokok, haji orang rokok. Oleh karena itu maka cara betul Pak, kembali ke tadi pengendalian diri. Kalau hal tersebut saja yang makruh itu kan artinya dibenci Pak ya. Karoha itu makruh, itu isi makruhnya itu dibenci. Dibenci siapa? Dibenci Allah, dibenci makhluk. Makanan dimohon maaf, saya berkali ini mohon maaf. Nanti perokok dosa besarnya luar biasa. Kenapa? Mencelakai orang-orang. Pak Sutopo itu sudah meninggal. Beliau sakit bukan perokok, Pak, provokasi dari teman-temannya sekitar yang perokok. Itu jauh. Jadi oleh karena itu, insya Allah di dalam rangka juga kita melaksanakan perintah Allah, bukan karena virus ini Pak, karena ketentuan Allah, maka insya Allah jamaahnya tidak ada perokok. Alhamdulillah. Insya Allah lebih baik ditabung saja. Insya Allah. Demikian Pak. Ya, mudah-mudahan yang mana ada hal lain sih. Silakan. Ya Bapak silakan. Saya nyambung ya masalah rokok. Saya pernah baca di fatwanya Yusuf Qaradawi. Jadi gini, sebenarnya rokok itu nggak bisa dikatakan halal atau haram karena dia dimensi beda. Tapi rokok itu bisa dibilang apakah dia toyib, baik atau khabis, buruk. Karena di dalam Al-Quran ada ayat, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, halal dan baik. Jadi kalau kita sebagai muslim mengkonsumsi yang baik, mengkonsumsi yang tidak baik seperti rokok, sama derajatnya kita mengkonsumsi yang tidak halal. Itu sama-sama dosa besar itu. Jadi sederajat gini. Jadi kalau rokok itu sederajat, mengkonsumsi yang haram, bukan berarti rokok itu haram, sederajat. Karena di situ halalan atau thayyiban. Bahkan ada yang lain halal nggak disebut, langsung perintah thayyiban. Ya ayyuhallazina amanu kullu mimma fil ardi kulu min thayyibatin ma razaqnakum kan ma razaqnakum. Wahai orang beriman, konsumsilah yang baik apa yang telah aku berikan kepada kamu. Kalau ayat pertama ya ayyunas kepada manusia berarti semua, bukan yang selama ini. Tapi yang kedua khusus untuk orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, konsumsilah yang baik gitu. Jadi kalau pendapat yang ulama Mesir ini, rokok tidak bisa disejajarkan apakah itu halal atau haram, tapi toib atau khabis gitu, baik atau buruk. Karena kan kita tahu dalam perkembangan ilmu kedokteran atau kesehatan bahwa rokok itu mengandung zat-zat yang membahayakan tubuh. Nah di sini mungkin ketidakpahaman dari kita itu memang sulit kalau rokok itu apakah itu halal atau haram, karena rokok nggak bisa didefinisikan halal atau haram, tapi baik atau buruk. Jazakallahu khairan ya. Terima kasih Pak. Ini kita jadi menjurus ke sini, bagus juga Pak, ilmu ya. Benar dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Baqarah yang Allah tegaskan ada dua kalimat yang berbeda Pak. Maksudnya ketika Allah menyuruh ya Yohanes kulu halalan thayyiba, wahai manusia makanlah yang halal dan baik. Ini manusia Pak, tanpa kecuali. Tapi ketika Allah menyuruh orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau saya ya ayatnya begitu. Secara umum, wahai orang beriman, makanlah yang baik-baik. Halnya sudah tidak disebut, karena orang mukmin tidak mungkin makan yang haram. Itu Pak. Ya. Jadi oleh karena itu, orang mukmin pasti identik dengan yang thayyib. Ya. Nah, tapi kalau manusia, Allah sebut dengan kalimat halal, halalnya disebut dulu. Tapi kalau orang mukmin, halal sudah pasti, maka yang thayyib. Nah sekarang, mohon maaf tadi rokok sebutkan, apa rokok thayyib? Iya.
Jazakallah ini logikanya logika umum gitu. Kalau bapak ada orang yang beli bakso, terus makan bakso di WC sambil ada nggak? Ada nggak gitu? Karena dia tahu bakso itu thayyibah, nggak mungkin dimakan sambil di WC. Karena WC itu kotor. Tapi orang ada nggak yang merokok di WC sambil Banyak. Itu menunjukkan rokok itu kotor. Betul kan? Ini hanya tadi karena thayyib dan tidak thayyibnya kan? Apa kata yang thayyib atau khabis gitu contohnya, Pak. Betul ya? Betul? Ya, seperti itu, Pak. Ya. Artinya jangan mohon maaf. Coba mohon maaf. Siapapun, jangankan orang dewasa, anak kecil saja. Ada nggak yang mau makan sambil buang hajat di WC? Nggak ada, karena dia tahu buang hajat itu buang kotoran, Pak. Nggak nyambung dengan yang dimakan, betul? Nah, tapi coba merokok, maaf nih, ya, justru sengaja ke WC sambil merokok. Itu menunjukkan rokok itu kotor, sepakat? Nah, itu jelas kan? Itu jelas ya, itu oleh karena itu. Dan begitu orang setelah yang merokok keluar, orang mau masuk, mental tuh Pak, astagfirullahaladzim, begitu Pak, karena baunya kan berarti membuat panzaran untuk orang lain. Maka dosa merokok itu biar nanti dia terkaget-kaget saya dosanya besar banget. Makanya soalnya jemaah di dan Sekarang apa? Oh iya, Pak Haji silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan rokok, bukan. Bapak-bapak, subhanallah, tadi Ustaz mengatakan bahwa kita sering berzikir berkenaan dengan permasalahan kasus sekarang ini. Kemarin kami ada khatib di Al-Azhar, Dr. Lutfi Fatullah, namanya sama saya kebetulan, menyampaikan pesan kepada jamaah pada Jumat kemarin begini, bahwa doa yang dibacakan tadi yang biasa kita sering setelah zikir atau setelah sholat yang dibaca saja yang betul, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi bersama yawasabali, itu ternyata ada sejarahnya cukup panjang dan itu selalu dipakai oleh Dr. Lutfi Fatullah itu untuk berdakwah ke tempat-tempat yang dahsyat, tempat-tempat yang rawan, ya, bahaya dan seterusnya. Maka dari rumah dia sudah membaca doa itu. Nah sekarang begini, hari ini pun banyak undangan pernikahan di gedung-gedung. Hari ini saya dapat Departemen Keuangan, Masya Allah, gimana cara mengantisipasi? Oh ternyata sebelum kita berangkat, agari dulu dengan doa yang tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwa as-sami'ul 3 tadi. Kalau orang tua saya dulu mengajarkan, coba ditutup 2 lubang hidung nih, ya, mana yang bolong? Kiri apa kanan? Langkahkan kalau yang bolong kaki kiri dulu, kalau yang bolong kiri. Begitu kiri dulu orang tua. Dulu, tapi ini mudah-mudahan tidak ada dalam kaitan cara benar. Yang kedua, kalau babaknya semua pertama, yang kedua Bapak, itu pencegahan. Mudah-mudahan kita tidak terkena dengan bahaya corona tadi dengan doa yang tadi. Mudah-mudahan setelah misalnya ada saudara kita, keluarga kita, atau kita sendiri yang kena, ada doa yang namanya doa Nabi Yunus. Ustaz katanya bahwa ketika Nabi Yunus dimakan ikan apa tadi, ikan Zunnun, sudah berada di mana dia? Sudah berada di perut ikan. Maka kalau seandainya misalnya keluarga kita ada yang terkena dengan penyakit tadi, sudah masuk ke dalam dirinya, maka doanya adalah La ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka Nabi Yunus pun dimuntahkan oleh ikan tadi. Nah, maka virusnya tadi mudah-mudahan cepat keluar dari badannya. 2. Yang ketiga, menurut Dr. Lutfi itu, setelah kemudian kita tetap dengan 2 doa tadi tidak mempan, maka kita pasrah kepada Allah dengan membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ni'mal maula, bisa boleh ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Doa ini 3 di saat seperti ini mudah-mudahan menjadi kekuatan iman bagi kita sekalian, insyaallah. Itu aja dari kami sebagai sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, ya benar. Jadi salat semakin lengkap lah ya. Yang penting kita takarruf kepada Allah, berzikir, berdoa dan berpasrah diri kepada Allah dengan tetap demikian.
Demikian untuk hari ini, jazakallah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi